warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, kenikmatan iman dan kenikmatan Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita diringankan langkah kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang beriman. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan jiwa dan raganya hanya untuk tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan sebuah kematian. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya semua balasan yang dilakukan oleh semua hamba Allah yang bernyawa itu akan dibalas secara sempurna di akhirat kelak pada hari kiamat, baik amalan yang buruk maupun amalan-amalan yang baiknya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah orang yang sukses, orang yang meraih sebuah kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Oleh karena itu kata Allah mengatakan, berhati-hatilah dengan dunia, karena dunia ini adalah tempat yang menyenangkan, tapi dia adalah sebuah tipu daya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ketika Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya ketika berbicara tentang masalah puasa, Allah mengatakan bahwa ujung dari tujuan Allah memberikan hadiah Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Penghujung ayat yang berbicara tentang puasa adalah la'allahum yattaqun, agar mereka menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Takwa adalah sebuah jaminan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwa ketika seseorang itu mampu menjaga ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan surga bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu. Karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di penghujung akhir dari Ramadan yang mulia ini, alangkah baiknya kita perlu menjaga semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, agar nilai-nilai ketakwaan itu tetap melekat pada diri kita, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang rabbani, terdidik dengan hadirnya madrasah Ramadan bagi kehidupan kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga nilai-nilai ketakwaan yang sudah kita bangun di bulan Ramadan ini, maka perlu kita mewaspadai hal-hal yang dapat merusak setiap amal soleh yang telah kita lakukan. Apa saja hal-hal yang dapat merusak amal soleh yang kita lakukan itu? Yang pertama adalah istighalu bi'uyubil khalqi, yaitu suka mencari kesalahan orang lain. Ini yang paling enak, bahkan dijadikan sebuah komoditas di stasiun televisi ketika sudah membicarakan kesalahan orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, orang yang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, dia adalah orang yang menganggap bahwa dirinya adalah orang yang suci dari dosa, sehingga
Semua kesalahan orang lain sekecil apapun dapat diketahui, sementara kesalahan diri sendiri sebesar apapun dia tidak pernah menyadarinya. Itulah sebabnya kita pernah mendengar sebuah istilah, semut ya di seberang lautan tampak begitu jelas, sementara gajah di depan pelupuk matanya tidak bisa dilihat. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang orang-orang yang mencari kesalahan orang lain, Allah mengatakan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian itu banyak prasangka. Prasangka inilah yang menjadi pemantik orang-orang itu suka mencari kesalahan orang lain. Prasangka. Karenanya Allah mengatakan sebagian prasangka itu bisa mengandung dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Oleh karena itu janganlah kalian itu ya senang mencari-cari kesalahan orang lain. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian makanya memberikan sebuah perumpamaan orang yang suka mencari kesalahan orang lain itu seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, maka kalian pasti tidak akan pernah menyukai hal itu. Ya, kata Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika setiap kita, masing-masing dari kita itu sibuk mencari, sibuk mencatat dan sibuk menggugat serta mempermasalahkan kesalahan orang lain, itu sudah dapat dipastikan bahwa kita tidak akan pernah bisa mampu menyelesaikan persoalan kita sendiri, apalagi persoalan umat yang begitu kompleks. Mustahil kita bisa menyelesaikan persoalan umat yang begitu kompleks. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita, lalu bagaimana kita mampu mengembalikan kejayaan Islam yang pernah ada? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, hendaklah kita sibuk mengevaluasi pekerjaan kita, mengevaluasi amal kita, mengevaluasi tentang apa yang kita kerjakan, bukan sibuk mengevaluasi pekerjaan dan amal orang lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah ya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari di akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah kelak akan mengabarkan setiap pekerjaan yang pernah kalian lakukan ketika ada di dunia. Dan Allah dalam ayat yang lain mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian tidaklah kalian memperhatikannya. Kenapa kalian sibuk dengan diri orang lain, tidak sibuk dengan memperhatikan dirinya? Allah Subhanahu wa taala karena itu memberikan sebuah ancaman yang dahsyat bagi orang-orang yang biasa dan senang mencari kesalahan orang lain kemudian mengumbarnya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishata fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, kata Allah, bagi mereka itu ada azab yang amat sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Yang kedua, hal yang perlu kita hindari agar amal soleh kita itu tidak menjadi rusak adalah qaswatul qulub, keras hati, keras hatinya. Nah, penyakit ini hadir dalam hati seseorang biasanya dihinggapi oleh anasir-anasir sebuah penyakit yang kita sebut dengan riya, ujub, takabur,
dan senang melakukan perbuatan hasud kepada orang lain. Maka siapapun yang menjadi pemilik hati yang berpenyakit ini, dia akan sangat mengganggu keharmonisan hidup bersama. Nah, orang-orang yang seperti ini, orang yang keras hatinya itu biasanya adalah orang-orang yang memiliki sebuah sikap bahwa dirinya itu merasa lebih hebat daripada orang lain. Orang yang merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Orang yang merasa bahwa dirinya itu lebih berilmu dibandingkan dengan orang lain. Orang yang merasa bahwa dirinya adalah orang satu-satunya orang yang mengikuti sunnah Nabi dibandingkan dengan orang lain. Dan orang yang biasanya lebih senang ucapannya didengar dibandingkan kita mendengarkan pernyataan atau dalil dari orang lain. Nah, orang yang seperti ini biasanya adalah orang yang suka menanam sebuah perpecahan kepada orang yang tidak sependapat dengannya. Jika sikap ini ada pada diri kita, maka bisa dipastikan bahwa setiap kebenaran yang datangnya dari pihak lain itu tidak akan pernah masuk ke dalam diri kita. Jika ada, maka tidak akan pernah bisa masuk kebenaran itu pada diri kita. Nggak akan pernah. Kenapa? Karena kita akan menganggap orang yang demikian itu adalah orang yang argumentasinya itu tidak didasari atas ilmu, yang pantas untuk ditolak. Karenanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, berhati-hatilah dan jauhilah oleh kalian sebuah penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena penyakit hasad itu bisa memakan semua kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan. Kama ta'kulun narul haqaba, sebagaimana api membakar kayu bakar. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad? Antawaddu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wala yafkhuru ahadun ala ahadin. Hendaklah kalian memiliki sebuah sikap tawadhu, saling merendahkan diri, sehingga kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun di antara kalian yang menzalimi orang lain, dan agar tidak seorang pun di antara kalian merasa bangga atas orang lain. Tawadhu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak segala amal soleh kita adalah hubbud dunya, cinta dunia yang terlalu berlebihan sehingga melupakan tentang kondisi apa yang dihasilkannya itu, apakah haram ataukah halal. Dia tidak pernah peduli apakah ini temannya, saudaranya, atau musuhnya. Yang terpenting adalah bagaimana menjatuhkan orang yang dianggap sebagai saingannya, bagaimana mendapatkan sebuah kekayaan atau materi dunia. Sehingga ambisi-ambisi itu melupakan sebuah syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala, agar mencarinya dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang keempat yang menyebabkan amal kita bisa rusak itu adalah qillatul haya. Sedikitnya atau hilangnya rasa malu yang ada di dalam diri seseorang. Dan orang yang sudah kehilangan rasa malunya, maka dia akan berbuat apa saja yang dikehendaki oleh syahwatnya. Termasuk melanggar hukum, ya, melanggar norma, korupsi, nepotisme, atau dia melakukan kebohongan secara terang-terangan, menutupi sebuah kebenaran dan memanipulasi sebuah kebenaran dan keadilan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, al-haya wal imanu qarnan jami'an. Rasa malu dan iman itu selalu bergandengan, jalan bersamaan. Fa in rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jika salah satunya Allah angkat pada diri seorang hamba, maka yang satunya lagi akan hilang. Jika hilang rasa malunya, maka hilang rasa imannya. Jika hilang keimanannya, maka hilang rasa malunya. Maka Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, inna likulli dinin khuluqan. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak. Wa inna khuluqal Islam al-haya. Dan sungguhnya akhlak Islam itu adalah rasa malu. Dan yang kelima yang bisa merusak amal soleh kita adalah
tulul amal, yaitu panjang angan-angan, merasa hidupnya masih lama, ya, merasa tahun depan mungkin bisa ketemu Ramadan lagi, sehingga tidak memaksimalkan hari yang tinggal sedikit lagi, Ramadan yang akan meninggalkan kita lagi, Ramadan yang disebut dengan Syahrul Quran, kita tidak pernah menghatamkan Quran di dalamnya, padahal kita berharap kematian kita berada di bulan yang sangat mulia ini dalam kondisi kita berpuasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita, yahramu ibnu Adam wa yabqa minhu ithnatani. Anak Adam itu akan menjadi tua dan dua hal yang tetap masih ada pada dirinya. Apa dua hal itu? Al-hirsu wal amal, yaitu sikap rakus dan panjang angan-angan. Maka jauhilah, tidak pernah seorang mukmin itu memiliki sebuah angan-angan kosong. Dia berbuat dari hal yang terkecil, dari dirinya dan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir yang dapat merusak amal soleh kita adalah zalimun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah menepi, tidak pernah berhenti. Ini dibagi menjadi tiga. Pertama, dia zalim terhadap dirinya sendiri, zalimun li nafsi, yaitu dengan cara merusak hak dan kewajiban diri sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia yang harusnya melakukan sebuah ketaatan dan menjauhi larangannya, justru dia melakukan perbuatan yang sebaliknya. Yang kedua, zalimul lil insan, ya, zalim terhadap orang lain, ya, selalu merugikan orang yang ada di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya itu tidak pernah merasa nyaman dan tidak pernah bisa berdampingan hidup bersamanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah zalimun billah, yaitu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membangkang akan segala perintahnya untuk berbuat baik dan benar, serta melanggar larangannya untuk menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika hal ini kita lakukan, sebuah kezaliman, maka itu akan membinasakan diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat Yunus ayat yang ke-13. Dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat sebelum kalian ketika mereka berbuat kezaliman, padahal Rasul-Rasul mereka telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas dan nyata, tetapi mereka sekali-kali tidak hendak beriman. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa dan kezaliman. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan di bulan yang mulia ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amal soleh kita dan menghilangkan keridhaan Allah pada diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.